Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Nurella dengan NIM 021111900094 dari kelas manajemen A2. Berikut adalah judul dari 10 jurnal yang akan dibedah. Pada jurnal pertama itu ada laporan keuangan pemerintah, pengungkapan dan standar akuntansi pemerintahan. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintahan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD kabupaten kota di Indonesia tahun 2008-2009. Rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 52,09%. Karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari umur administrasi pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah, dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pada jurnal kedua, ada opini going concern, default, opening shopping, dan kualitas audit. Tanggung jawab auditor saat ini tidak hanya berpusat pada penilaian kewajaran laporan keuangan dan mendeteksi fraud saja, tetapi juga menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal ini disebabkan adanya tuntunan dari para shareholder kepada auditor untuk memberi early warning akan prospek sebuah perusahaan sebagai pertimbangan sebelum menetapkan keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas audit, default, dan opening shopping terhadap penerimaan opini going concern. Sampel penelitian ini adalah sebuah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 1997 sampai 2002. Regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan default berpengaruh signifikan, sedangkan variabel lainnya, kualitas audit dan opinion shopping, tidak berpengaruh signifikan dengan penerimaan opini going concern. Pada jurnal ketiga, ada kualitas laporan keuangan, kredit, sak-etap, dan UMKM. Penelitian ini menguji pengaruh dari kualitas laporan keuangan UMKM terhadap tingkat kredit yang diterima UMKM tersebut, serta prospek dari implementasi SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau sak-etap di tahun 2011 terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dengan responden pengusaha UMKM yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan beberapa wilayah lain di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM, sehingga perbankan masih meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangan. Prospek implementasi sak-etap terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sampai sejauh ini masih menghadapi kendala akibat masalah rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM atas sak-etap tersebut. Pada jurnal keempat, penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, ROA, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Sebenarnya, di bawah kebijakan dividen masih memiliki banyak teka-teki. Model penelitian dikembangkan dari Sen dan Steiner tahun 1999, Moh, Rimby, dan Perry tahun 1995, Jensen, Solberg, dan John pada tahun 1992, berfokus dari 60 sampel dari perusahaan manufaktur. Data diambil dari Direktori Pasar Modal Indonesia tahun 95-96. Ini menggunakan 3 persamaan. Yang pertama ada regresi berganda untuk menguji 4 hipotesis. Yang kedua dan ketiga adalah regresi sederhana untuk menganalisis 2 kelompok kepemilikan manajerial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang rendah dan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi berhubungan positif dengan kebijakan dividen. Hasil tersebut tidak membuktikan adanya perbedaan hubungan linear antara kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen. Pada jurnal kelima, yaitu ada nilai tambah, modal intelektual, pengungkapan modal, dan nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh kinerja modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual pada nilai perusahaan setelah initial public offering. Metode value added intellectual capital digunakan untuk mengukur modal intelektual. Pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini diukur dengan indeks Jing dan Jan tahun 2008. Dan nilai perusahaan ditentukan dengan nilai pasar dari perusahaan tersebut. Hasil analisis gagal untuk mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh pada nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pasar tidak mampu untuk menilai modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan karena belum ada standar pengukuran dan keterbatasan kuantitas pengungkapan mengenai modal intelektual. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Hal ini merupakan indikasi bahwa pengungkapan modal intelektual akan mengurangi asimetri informasi sehingga akan membantu investor dalam penilaian kinerja perusahaan dan dapat melakukan analisis yang tepat mengenai prospek perusahaan di masa depan. Pada jurnal ke-6 itu ada mekanisme tata kelola perusahaan diyakini akan berdampak kuat terhadap kinerja perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan di satu perusahaan mungkin berbeda dengan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan lain karena karakteristik perusahaan tersebut. Penelitian ini menguji perbedaan mekanisme corporate governance pada perusahaan yang mengalami financial distress dan perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Mekanisme corporate governance yang diteliti dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan direktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami financial distress setelah pengendalian aset dan leverage perusahaan. Hasil ini juga dikonfirmasi dengan pengujian menggunakan lag 1 tahun. Studi ini gagal mendokumentasikan bukti hubungan independensi dewan komisaris dan struktur kepemilikan dengan kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Pada jurnal ke-7, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai struktur audit, konflik peran, dan peran ketidakjelasan terhadap kinerja auditor. Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur. Pengembalian sampel dilakukan dengan teknik proporsional stratified random sampling berdasarkan 2 strata mitra dan staf audit. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang dikirimkan secara langsung dan melalui pos udara. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 120 eksemplar, namun yang kembali hanya 40 kuesioner atau sekitar 40,83%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur audit dan konflik peran berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, tetapi ketidakjelasan peran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Pada jurnal ke-8, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris terhadap pengaruh volatilitas arus kas, besaran akrual, volatilitas penjualan, tingkat hutang, dan siklus operasi terhadap persentase laba. Lalu pada jurnal ke-9 ada skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Auditor harus mempertahankan tingkat skeptisisme profesional tertentu dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan karena para pelaku menyembunyikan penyimpangan yang diakibatkannya. Pada kasus ini ada 2 percobaan yang dilakukan. Pertama, desain eksperimen antara subjek 3x3 dilakukan untuk menyelidiki bagaimana penilaian rasio kecurangan mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional pada
berbagai tingkat kepercayaan dalam hubungan auditor-klien. Peserta secara acak ditugaskan ke salah satu dari 9 kondisi. Kedua, ada desain eksperimen dalam subjek dilakukan untuk menguji pengaruh tipe kepribadian dan skeptisisme profesional. Hasil analisis operance menunjukkan bahwa auditor yang memiliki kepercayaan berbasis identifikasi pada kelompok penilaian risiko kecurangan tinggi lebih skeptis daripada kecurangan penilaian risiko kecurangan rendah. Sedangkan auditor dengan kalkulus Bassett Truss tidak menunjukkan adanya perbedaan skeptisisme antara kelompok penilaian risiko kecurangan tinggi dan rendah. Pada jurnal terakhir, yaitu jenis bisnis baru sedang berkembang, jumlah industri informasi dan teknologi semakin meningkat. Aset dari industri tersebut terdiri dari barang tak berwujud, khususnya modal intelektual. Sebagai salah satu generasi baru barang tak berwujud, modal intelektual telah mendapat perhatian besar dari komunitas akuntansi di seluruh dunia. Standar dan peraturan baru telah dikembangkan dan diterapkan. Meski begitu, kontroversi masih berlangsung. Banyak peraturan yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut karena lingkungan terus bertambah. Banyak peneliti akuntansi telah mengembangkan teori modal intelektual mereka sendiri. Beberapa di antaranya akan dibahas. Beberapa peneliti berpendapat bahwa sistem pelaporan keuangan saat ini tidak mampu menghasilkan laporan keuangan yang merepresentasikan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sistem pelaporan keuangan dikatakan hanya memenuhi kebutuhan perusahaan akibat revolusi industri. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang modal intelektual dan aset tidak berwujud dari sisi teoritis dan standar. Ini akan menggugah pembaca untuk berdiskusi tentang perlakuan, penilaian, dan pengukuran modal intelektual. Ini mungkin membuat mata kita untuk menerima dinamika benda tak berwujud di masa depan. Mungkin perbandingan dari sini yaitu persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang masalah keuangan di perusahaannya, dan perbedaannya yaitu ada kasus yang berbeda-beda dan cara penyelesaian yang berbeda-beda. Kesimpulan dari 10 jurnal itu, di sini kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kedua, mengetahui strategi perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya, terlebih dari manajemen keuangan. Dan terakhir, mengetahui permasalahan perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.